Seperti tidak serius dan Seperti terkesan main-main. Betul. Padahal ini jelas-jelas adalah pelanggaran HAM berat dan ada nyawa yang hilang di situ. Betul. Yang berikutnya lagi dalam konteks pemenuhan hak atas keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Wah, ini penting ini. Nah itu. Ya. Lanjut. Dari data Komnas HAM Republik Indonesia yang sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, itu ada 3 kasus yang datangnya dari Papua ya. Yang pertama kasus Wamena berdarah tahun 2000. Yang kedua kasus Wasior berdarah. Yang berikutnya lagi itu 2003. Nah, kemudian yang berikutnya lagi Paniai berdarah itu tahun 2014. Begitu. Nah, ini sampai sekarang bagaimana? Padahal itu sudah masuk, Komnas HAM sudah mengatakan bahwa itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ya. Betul. Nah, dalam tahun 2020 kita menjumpai cerita ada bolak-balik berkas kasus Paniai. 2 kali malah ya. Dari Komnas ke Jaksa Agung, kemudian mengatakan kembali lagi ke Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua lagi dikirim lagi dari Komnas ke Jaksa Agung, terus dikembalikan lagi dan alasannya sama. Gitu. Nah, padahal kita semua sudah tahu bahwa sejak tahun 2000 sampai saat ini itu sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Begitu. Nah, 3 kasus ini yang kemudian kalau diselesaikan menggunakan mekanisme sebagaimana dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itu aja ceritanya masih mondar-mandir. Seperti begitu. Seperti tidak serius dan terkesan main-main. Betul. Padahal ini jelas-jelas adalah pelanggaran HAM berat dan ada nyawa yang hilang di situ. Betul. Nah, yang berikutnya terlepas dari yang sudah terdaftarkan di dalam tahun 2020 ini saja kurang lebih ada berapa pengaduan tentang dugaan pelanggaran HAM berat yang diadukan ke Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan juga diadukan ke Komnas HAM Nasional. Nah, kasus pertama yang diadukan itu kasusnya pelanggaran hak hidup terhadap 72 buruh mogok kerja PT Freeport. Itu yang pertama di bulan Agustus. Kemudian di bulan September ada 2 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang diadukan. Yang pertama terkait 5 warga sipil di Kabupaten Nduga yang ditemukan jasadnya di dalam tanah di bawah kaki gunung Kanbobo. Begitu. Itu dilaporkan. Itu kejadiannya tahun 2019 tapi dilaporkan di tahun 2020. Yang berikutnya lagi itu dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh anak dan bapak di tahun 2020 di Kabupaten Nduga. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh pendeta Sanambani. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh 4 masyarakat sipil di Kabupaten Puncak gitu. Nah, ini sudah diadukan ke Komnas, baik Komnas HAM RI Perwakilan Papua maupun Komnas HAM RI di pusat di Jakarta. Begitu. Artinya kalau kita mau tambahkan dengan yang tadi yang sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat itu ada 8 kasus begitu. Yang 3 itu sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian yang 5 ini masih dugaan. Ya. Saya belum tahu nih apakah nanti meninggalnya 2 pewarta ini akan diadukan lagi kah
Ya. dengan laporan dugaan pelanggaran HAM berat atau tidak, ya nanti kita akan pantau sama-sama begitu. Ya. Tapi itu harus kejadiannya di tahun 2020. Tapi ya terus juga dari hitungannya dua ya, kalau misalkan tadi yang Wamena kemudian Washer itu kan dari tahun 2000-an ke atas, kita juga belum kore-kore yang dari 2000 ke bawah itu ya. Nah, itu lebih parah lagi. Ini yang kemudian menarik untuk kita bahas. Ya. Di tengah belum adanya sikap jelas dari negara untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam kasus pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, malah pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum itu dengan percaya dirinya mendorong rancangan peraturan tentang KKR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dan yang sangat miris adalah kita tidak tahu dia akan mengarahkan itu kemana. Apakah kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini di bawah tahun 2000 atau di atas, akan bersamaan dengan yang di atas tahun 2000 ya. Begitu. Nah, perlu kita sedikit menjelaskan terkait KKR ya. KKR itu dulu pernah ada undang-undang nomor 27 tahun 2004. Nah, undang-undang tersebut itu di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang pimpin Pak Jimli Asidiki. Beliau memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dicabut. Begitu. Dan dicabut. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan, kalau memang bertentangan dengan konstitusi, untuk apa nih? Biro Hukum dengan percaya dirinya dorong. Kan kita bisa dasarnya apa gitu ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, dari tracking media yang saya lakukan, rupanya Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam itu pada tahun 2019 itu sempat bilang kalau akan mendorong KKR. Loh, padahal beliau kan mantan ketua MK kan? Nah, ini sudah kacau balau nih sebenarnya nih. Ini kemudian ya bisa kita tonton bersama ya, bagaimana keberpihakan intelektual sebagai seorang intelek ya, begitu. Ya, sudah jelas nih. Beliau itu pernah bilang kalau dia akan dorong bahkan dalam bentuk RUU KKR. Kemudian di tahun 2020 kita temukan ada program atau agenda yang didorong oleh Biro Hukum Provinsi Papua. Nah, saya itu balik bertanya terkait sikap pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum. Dia ini pernah membaca terkait pasal 28D ayat 1 yang menyatakan terkait hak atas keadilan. Dan kalau dikonek dengan pasal 28I ayat 4 berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia kan tugas pemerintah melalui tugas negara melalui pemerintah. Nah, usulan KKR yang sedang didorong ini akan berdampak pada pelanggaran dua hak tadi, hak atas keadilan bagi korban dan juga kewajiban pemenuhan penegakan HAM yang wajib diberikan oleh pemerintah. Dan secara singkat saya mau kasih tahu kalau ini bagian dari usaha untuk melepaskan tanggung jawab. Iya. Ya betul. Melepaskan tanggung jawab. Iya. Begitu. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa tindakan tidak
menyediakan atau bahkan menghambat proses penegakan hak asasi manusia, itu bagian dari fakta pelanggaran HAM. Sebagaimana pengertian pelanggaran HAM yang ada pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Ya. Gitu. Begitu. Jadi hati-hati, jangan sampai tindakan mendorong KKR itu berdampak pada menjadi fakta baru pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, iya. Gitu, gitu bro. Iya. Jadi saya malah mau mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Biro Hukumnya serta Ketua DPR Provinsi Papua dan Papua Barat, juga MRP, untuk mari bersama-sama kita mendorong implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang menyebutkan di pasal 2-nya, di ayat 2-nya, di pasal 47 ayat 2 itu menyebutkan terkait dalam rangka perlindungan, penghormatan dan sebagainya untuk hak asasi manusia, itu bisa dibentuk perwakilan Komnas HAM, pengadilan HAM, dan KKR. Dia ini pilih yang KKR ini, tapi Komnas HAM dan juga pengadilan HAM dia tidak pilih. Makanya saya mau mengajak untuk mari kita dorong ada Komnas HAM di Papua Barat. Ya. Kemudian kita kuatkan Komnas HAM yang ada di Papua. Dan kita mendorong bersama-sama pengadilan HAM dengan maksud untuk apa? Memenuhi hak atas keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1, dan juga memenuhi kewajiban pemerintah untuk memenuhi HAM sebagaimana dimaksudkan pada pasal 28I ayat 4. Itu saya pikir sangat logis daripada yang tadi. Iya. Yang tadi kan berdampak pada pelanggaran hal itu. Tapi kalau dengan mendorong pengadilan HAM, itu saya pikir akan menyelamatkan, memenuhi hak atas keadilan dan juga mewujudkan kewajiban dari pemerintah. Begitu. Jadi itu sebenarnya yang harus. Kalau seandainya dia masih tetap bersikeras mendorong KKR, saya dengan yakin dan percaya berdasarkan definisi pelanggaran HAM akan menyimpulkan bahwa itu usaha yang akan berdampak pada temuan pelanggaran HAM baru. Begitu. Ya.